Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas sekitar 6 saham. Kemudian ada beberapa saham yang saya bahas ya. Jadi playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang mau nonton silakan. Untuk saham-saham yang lainnya di video yang lainnya ya. Untuk yang kali ini saya akan bahas untuk saham perbankan ya, terutama yang bank besar dan satu bank digital yang lagi downtrend ya. Nanti saya bahas ya. Jadi totalnya ada 6 saham. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk Bank Mandiri. Jadi untuk Bank Mandiri ini sebenarnya garis-garisnya masih tetap sama sesuai dengan yang saya gambarkan sebelumnya. Ini adalah grafik mingguannya atau weekly chartnya untuk BMRI. Jadi area buy on weakness untuk BMRI ini sudah saya gambarkan di area sekitar 10.000 ya. Jadi ketika dia dari atas ke bawah koreksi, kemudian dia berhasil ditutup di atasnya 10.000, untuk Bank Mandiri di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi ada 3 area ya untuk buy on weakness yang saya sebutkan 10.000, 9.500 dan yang paling bawah di 8.600. Yang ini ini yang sebelumnya abaikan aja yang kecil di sini ya 2 ya. Jadi ada 3 area untuk buy on weakness. Nah, ini sudah masuk ke area buy on weakness ya. Dia sudah berhasil rebound mantul ke atas. Jadi mau buy silahkan. Buy-nya bertahap ya. Jadi kalau dia naik lagi setiap kelipatan 100 rupiah atau 50 rupiah ya. Tapi lebih baik 100 rupiah aja karena dia kalau 50 rupiah terlalu dekat ya. Jadi Anda bisa tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji 10.500. Dan sebenarnya ya selama dia masih bertahan di atas 10.000 untuk Bank Mandiri ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 11.000. Nah, dengan target price-nya di 12.000 masih bisa sampai dengan tahun depan ya. Selama dia laporan keuangan masih baik dan sentimen perbankan masih cukup bagus ya, harusnya masih cukup menarik ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut. Oh, Pak Suntar, kalau The Fed Amerika naikkan suku bunga bagaimana nanti? Lagi BI rate kalau naik lagi gimana ya? Kalau BI rate naik untuk bank buku 4 ya, harusnya sih nggak masalah karena mereka mendapatkan dana murah biasanya cukup mudah. Yang biasanya kesulitan adalah untuk bank-bank yang kecil ya, bank buku 3, buku 4 ya. Karena untuk dana simpanan nasabah itu mungkin mereka harus menawarkan suku bunga yang agak lebih tinggi ya, seperti itu ya. Jadi menekan juga cost kreditnya. Tapi kalau untuk buku 4 harusnya sih kenaikan suku bunga dia merupakan sentimen positif karena dia bisa menaikkan suku bunga kreditnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Apalagi dividennya juga cukup menarik ya sampai dengan bulan 4. Jadi banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Itu Bank Mandiri seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk weekly-nya. Untuk daily chart-nya masih tetap sama. Ini area buy on weakness 10.000. Naik ke atas kita buy. Banyak bertahap aja. Memang di sini masih cenderung sideways. Masih di banyak MA20-nya ya. Tapi masih menarik kalau mau buy silakan. Belum ketinggalan enggak ya seperti itu ya. Apakah masih bisa breakout lagi ke atas 11.000? Masih ada peluang selama dia masih bertahan di atas 10.000. Kurang lebih seperti itu ya, cukup ya. Oke, berikutnya untuk Bank BCA, BBCA. Ini bagaimana Pak Sunar? Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan ada 2, 9.000 dan 8.250 ya. Tengah-tengahnya di 8.600. 8.600 ini sebenarnya saya ambil dari area sebelumnya di sini ya. Kurang lebih ini areanya sekitar sini ya. Jadi acuannya setelah dia ini sentimen stock split sebelumnya ya tahun lalu ya, kemudian koreksi lama sideways-nya kemudian breakout. Nah, dia akan menguji 8.600 ya. Nah, kalau dia bertahan lagi di naik ke atas 8.600 untuk minggu ini, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 9.000 dengan targetnya 9.500. Jadi untuk BBCA ini banknya memang cukup kuat ya. Kalaupun Anda beli di BCA, Anda sebenarnya sih nggak terlalu takut untuk nyangkut istilahnya ya. Karena untuk BCA ini cocok bagi mereka yang biasanya kalau beli di saham nggak mau jual ya, anti nyangkut ya. Karena sejauh ini kalaupun Anda nyangkut di BBCA ya, sejauh ini ya, tapi kemudian di masa yang datang kita nggak akan pernah tahu pasti. Kalaupun nyangkut di BBCA selama 1 tahun atau 2 tahun, dia akan higher high ya, seperti itu ya. Jadi seperti sebelumnya misalnya, Pak Sunar, saya terjebak euforia right issue di sini. Bukan right issue, maaf ya. Stock split ya. Euforia stock split naik tinggi kemudian turun. Nah, ini kan kalau kita lihat 1 tahun kemudian ini masih bisa higher high ya, seperti itu ya. Anda masih menikmati dividennya paling tidak ya. Jadi untuk BBCA Anda jangan terlalu takut belinya, tapi tetap disiplin juga pasang trailing stop dan stop loss ya. Nah di sini masih cukup menarik. Kalau naik setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah, Anda boleh tambah lagi atau average up.
Intinya di sini ya, selama dia masih bertahan di atasnya 8250, dia masih cukup menarik. Karena dia sebelumnya ketika dia naik tinggi, ekor panjang ke atas di sini ya, kemudian dia testing 8250. Kalau di bawahnya memang resiko. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Suntar, ini ternyata berhasil rebound loh, seperti itu ya. Iya, kalau sudah terjadi ya, kita jangan terlalu kaku. Dalam arti, kalau sebelumnya dia berhasil rebound di area ini, ya kan, jangan turun langsung kita beli, enggak. Kita kita tunggu kalau dia berhasil mantul atau rebound ke atas. Ya seperti itu ya. Ini 3 area yang saya kotakin adalah area buy on weakness-nya. Mau buy sekarang di tengah-tengahnya boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Ya kurang lebih seperti itu. Itu tadi grafik mingguannya. Ini untuk grafik daily-nya agak sedikit berbeda garis-garisnya, tapi pada dasarnya hampir sama ya. 8.600 ke atas. Kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Buy-nya memang jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena ini kalau kita lihat memang dia masih sideways MA20-nya ya. Cenderung mendatar, tapi ini harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trading stop atau stop loss-nya. Walaupun seperti itu ya untuk BBCA. Selama di atasnya 8250 masih cukup menarik kalau mau buy. Nah, kalau lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Bank BBRI ya, Bank BRI ya. Jadi untuk BBRI ini kalau kita perhatikan area buy weakness sudah saya gambarkan di 4750 ya. Jadi ini memang nggak dikasih Pak Sunar, ini 4760 kemudian dia mantu ke atas ya kurang lebih lah seperti itu ya. Jadi dia akan menguji resisten 5000 untuk minggu ini. Jika dalam minggu ini dia berhasil breakout ke atas 5025 ya, Anda boleh buy high sell higher. Target price berikutnya ini sudah saya gambarkan di 5300 ya, kalau habis seperti itu. Wah Pak Sunar, ini sebelumnya ekor panjang ke atas loh. Apakah nanti kalau breakout nanti buy nyangkut nanti? Saya tunggu di bawah aja. Terserah Anda sih. Anda kalau mau buy on weakness Anda boleh tunggu di area 4750 atau 4460. Tapi kalau mau buy high sell higher juga cukup menarik ya seperti itu. Kita jangan terlalu kaku, dalam arti kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal ya seperti itu ya. Jadi andai kata seperti ini ya, ini kan weekly-nya ya. Oh dia naik 2 minggu kemudian gagal, turunnya lama ini. Beberapa bulan ya, ini barusan breakout di sini ya pada akhir November ya. Ternyata setelah dia breakout, dia kan nggak gagal kan. Walaupun sebelumnya di sini kan dia gagal breakout ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal juga. Tapi belum pasti berhasil juga. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Kalau takut ya buy on weakness saja atau buy high sell higher. Ya seperti itu ya. Apakah nggak ketinggian? Enggak juga. Ya seperti itu ya. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Saya ingatkan sekali lagi, mungkin yang sering nonton jangan bosan-bosannya. Anda beli dimanapun juga, entah itu di tengah-tengah, di atas, ataupun di bawah. Setelah Anda beli, 1 detik kemudian ya, bisa aja tiba-tiba turun. Ya saya nggak mendoakan jelek, enggak. Intinya di sini adalah selalu pasang trailing stop dan stop loss. Nah, seringkali saya sebutkan di video, MA20 ini adalah area pengujiannya. Jadi ketika dia sudah berhasil koreksi, kemudian rebound naik ke atas MA20-nya, disana semangat kita untuk buy ya, seperti itu ya. Jadi untuk BBRI ini memang masih cukup menarik. Jadi kalau mau buy silahkan ya seperti itu ya. Nah untuk kedepannya apakah dia masih bisa breakout lagi, masih ada kemungkinan ya. Yang mungkin takut ya Anda bisa buy weakness di area 4750 atau paling tidak ya di area 4800-an ya. Kalau dia koreksi nggak langsung buy, nggak, kita lihat rebound mantu ke atas kita barusan buy. Nah kalau buy on weakness nggak dikasih, yang mau trading ya kita buy high sell higher, naik ke atas 5025 kita buy, target price berikutnya di 5200-an ya, itu yang daily ya. Berikutnya lagi di 5450 ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai breakout ke atas ternyata gagal Pak Sunar, sesat itu, katanya boleh buy high sell higher, nyangkut nanti kamu ya seperti itu ya. Mungkin ada yang sentimen seperti itu ya, misalnya kalau gagal ya. Tapi di sini saya adalah pengikut dari trend follower ya. Dalam arti saya fokus ke trennya. Selama uptrendnya masih bagus, cara sederhananya kita lihat dari MA20-nya di sini ya, masih mengarah ke atas, ya masih boleh buy kalau dia breakout. Nah, perkara nanti gagal, kita kan nggak bisa ngatur marketnya. Ya seperti itu ya. Kecuali kalau sahamnya nggak liquid, volumenya cuma 100 lot gitu ya, atau 1000 lot ya, kita bisa atur. Kan kita nggak bisa ngatur ya. Jadi follow the trend, pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBNI, Bank BNI. Ini juga rebound pas di area buy weakness ya, 9450 rebound mantu ke atas barusan boleh buy. Memang masih sideways. Nah, yang mau tunggu lagi, tunggu di 9450 silakan, atau mau buy sekarang nyicil boleh. Nah, ketika dia breakout naik ke atasnya 9950, dia akan berusaha untuk high lagi dengan targetnya di 10250 dan 10500. Tapi jangan kaget ya, mungkin setelah breakout bisa turun lagi ya seperti itu ya.
Karena kalau kita lihat di sini 2 minggu naik kemudian dia koreksi, ini sudah lama ya, beberapa minggu ya, 1 2 3 4 5 minggu kemudian barusan breakout. Ya ada kemungkinan ini sideways, tapi yang menarik kalau dia breakout dia bisa higher high sampai 10.250 atau 10.500. Jadi buy-nya bertahap atau tunggu area buy on weakness. Ini weekly chartnya ya. Kalau untuk daily chartnya memang garis-garisnya berbeda, tapi jangan bingung. Sebenarnya yang ngikutin saya ini sudah saya bahas sering banget ya. Memang akhir-akhir ini saya jarang post video karena saya lagi develop tools ya untuk signal Telegram, jadi alert ya, price alert ya. Ini sedikit menyinggung mengenai price alert yang saya bahas di sini. Jadi saya lihatkan ya, ini adalah untuk price alert ya, di sini ya. Jadi ini ada channel Telegram, saya bikin Sunar Saham Alert ya, t.me ya, Sunar Saham Alert. Nah di sana kalau ada price action, begitu harga yang sudah berhasil breakout berdasarkan algoritma tertentu ya, yang saya belum ungkapkan dengan pasti ya algoritma seperti apa karena masih dalam perkembangan. Jadi ketika price-nya berhasil breakout, kalau sudah ada konfirmasi dia sudah mulai bagus, dia akan mengirimkan alert ya, notifikasi. Notifikasinya ini dia real time ya. Jadi Anda bisa cek, ini kan ada timestamp-nya di sini ya. Jadi 2022 itu waktu tahunnya, 12 bulannya, kemudian 16 ini tanggalnya, T ini time ya. Setelah T itu time. Time-nya di sini adalah time-nya GMT ya. Jadi Z ya. GMT-nya 7.48. Kalau di Surabaya itu kan waktu Indonesia bagian barat ya, Surabaya Jakarta ya. Waktu Indonesia bagian barat itu ditambahkan 7 ya. WIB plus kalau WIB dia GMT plus 7 berarti ini tambah 7 berarti 14.48 ya. Jadi kalau Anda cek ini real time ya. Jadi BSD ketika dia breakout ke atas 940 berdasarkan algoritmanya dan volume tertentu boleh indikasi untuk buy ya, seperti itu ya. Ini ada acuan untuk stop loss-nya ya, seperti itu ya. KBLI ini yang ngikutin di grup saya, ada yang ngikutin ya. Sudah lumayan untung, dia kirim ke saya, Pak Sunar, thank you loh untuk alertnya. Terus Cepin ini juga sudah ada alertnya sebelumnya ya. Jadi kalau kita search untuk Cepin ya, bukan saya search salah ya. Jadi untuk Cepin ya, ini sebelumnya sudah ada alertnya ya. Jadi ini yang terakhir, kalau dia naik ini kan breakout ya, dia begitu breakout 5925 kan dia kasih alert ya. Ini tanggal 16 Desember ya. Kemudian sebelumnya ini hari Rabu sudah ada juga alertnya seperti itu ya. Jadi ini lumayan menarik. Memang nggak semuanya selalu 100% berhasil, nggak ada yang gagal. Tapi yang penting di sini adalah sudah saya berikan acuan stop loss-nya dan juga target price-nya. Jadi Anda nggak usah terlalu bingung. Memang kadang-kadang setelah alertnya bilang buy, itu nggak selalu langsung profit, nggak. Kadang-kadang mungkin turun, ada yang gagal juga ya. Yang penting di sini adalah keputusan buy di tangan Anda. Ini hanyalah alat bantu ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan dan perkembangannya. Sejauh ini masih free ya, sampai dengan akhir tahun. Tapi tahun depan adalah saya akan buat berbayar karena ada biaya-biaya yang harus saya tanggung ya. Kan nggak mungkin saya tanggung semuanya. Seperti biaya server, kemudian biaya maintenance, biaya data real time-nya juga ya, seperti itu ya. Dan biaya perkembangannya juga lumayan mahal karena dia real time ya. Kalau kita perhatikan, saya sudah sering share di grup juga. Ini delay-nya kecil banget ya, sekitar 1 sampai dengan 3 detik ya. Tapi sejauh ini delay-nya rata-rata 1 detik paling lama ya, seperti itu ya. Jadi cukup real time, harusnya ada kesempatan waktu. Begitu Anda dapat alertnya kalau dia bagus Anda bisa buy ya. Ya kurang lebih seperti itu, hanya sekedar sharing. Jadi masih dalam development atau perkembangan. Jadi untuk kembali lagi ke saham ya, untuk BBNI ini sebenarnya masih cukup menarik. Kalau dia breakout naik ke atas ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Sini dia akan menguji 9950. Jadi ya nggak buru-buru, tunggu aja area buy interest di daily chart-nya ini di 9375. Jadi kalau dia koreksi rebound mantul ke atas, di sana kita untuk buy. Atau pakai acuan MA20-nya ya, ketika dia dites ya. Ini seringkali saya sebutkan ya. Ketika MA20-nya dites, ditembus dari atas ke bawah, kemudian setelah closing dia berhasil close di atasnya, di sana kita untuk buy. Memang setelah buy, kadang-kadang Pak Sunar kok turun, ya seperti itu ya. Ya kita kasih acuan stop loss-nya, biasanya paling dekat ya swing low terdekatnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini BBNI, berikutnya untuk BNGA atau CIMB Niaga. Jadi
Bank CIMB ini agak, kalau kita perhatikan dibandingkan dengan buku 4 ya, Bank Umum Klasifikasi Usaha yang golongan 4, kalau nggak salah modal bersih di atas 30 triliun ingat saya, itu dia PBV-nya paling murah. Memang kalau bicara BNG ya, ada yang bilang ini adalah value trap, dalam arti dari dulu memang dia dihargai murah ya, jarang sekali dia dihargai di atas 1, biasanya 0,7 sampai 0,8 rata-rata ya, jarang naik ke atas 1 ya, pernah sih tapi nggak lama lagi dia turun lagi ya, seperti itu ya. Nah tapi di sini saya melihatnya peluangnya ya, kalau yang buku 4 lainnya sudah mulai naik di atas 1 ya, ada kemungkinan mungkin nanti kedepannya ada yang borong ya, seperti itu ya. Apakah karena ini bank asing jadi susah naik ya, kita nggak akan pernah tahu ya pastinya. Tapi di sini area buy weakness sudah saya gambarkan di 1170. Ketika dia nyentuh ke bawah kemudian rebound naik ke atas, di sana langsung kita untuk buy. Atau kalau mau tunggu breakout sekalian naik ke atas 1235, boleh buy ya, buy high sell higher atau 1245, ini garis saya 1245, pakai pas berikutnya 1290 dan 1440. Sebenarnya untuk 1440 ya, kalau kita lihat dari bulanannya ini masih mungkin tercapai. Kenapa? Lah kalau kita lihat dari pattern seperti ini memang ekornya panjang ke atas sebenarnya. Satu bulan ini di bulan Maret ya, 2021 ada kemungkinan ini dividen ya. Setelah dividen dia drop. Tapi di sini kalau saya lihat ini dia trennya masih mengarah ke atas ya, pelan-pelan ya, merambat ke atas ya, seperti itu ya. Jadi masih ada peluang untuk higher high paling tidak 1440 lah, kemungkinan masih ada peluang selama dia masih bertahan di atasnya 1195 lah kurang lebih ya, paling dekat 1170 yang dia uji ya. Kalau mau tunggu buy weakness tunggu aja di sana. Nah dari daily chartnya ini saya gambarkan 1100 area buy weakness-nya atau 1150 ya di sini ya. Kalau yang nggak berani buy sekarang, oh Pak Sunar saya buy nanti aja kalau dia koreksi ya boleh aja, tapi nggak perlu sampai mendoakan turun enggak ya. Jadi di grup saya jangan bilang didoakan turun gara-gara Anda belum punya sahamnya, jangan, kita doakan naik. Nah ini saya sering sebutkan juga MA20 ya, kalau dia dites dalam arti dari atas ke bawah dia dipotong kemudian dia berhasil rebound lagi mantul ke atas, di sana kita untuk buy. Jadi yang sering ikutin saya harusnya sudah buy ya. Nah seperti itu, apalagi sudah di garisnya di atas 110 150. Nah ini masih cukup menarik, masih bisa breakout lagi ke higher high, masih bisa pakai price berikutnya terdekatnya 1250 dan 1290. Memang dia lemot, tapi ini masih cukup menarik sampai dengan tahun depan ya, apalagi pembagian dividen. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan, yang penting pasang trailing stop atau stop loss ya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Arto Bank Jago, ini parah banget memang downtrendnya, ini weekly-nya ya. Nah ini area sebelumnya yang saya gambarkan buy weakness-nya di 4700. Nah ternyata dia gagal kan tadi, kalau dia rebound mantul ke atas ini, di sini berhasil, kemudian dia gagal lagi turun lagi ya, kita jual dulu. Nah seperti itu. Sejauh ini masih di bawahnya 4700, sebenarnya kalau mau buy itu masih resiko karena dia masih strong downtrend ya, kalau seperti itu ya. Tunggu aja naik ke atas ini tadi ya, paling cepat 4700 ke atas kalau mau buy. Kalau buy sekarang masih downtrend, tapi kalau Anda mau spekulasi buy sekarang, sebenarnya kalau kita lihat di sini ini swing low sebelumnya di 4380 ya, kita tunggu aja kalau dia breakout ke atas 4380 ya, memotong MA20-nya dari bawah ke atas, tapi MA20-nya kalau dia sudah mengarah ke atas barusan kita buy. Ini secara teknikalnya memang ini masih downtrend, strong downtrend ya, jadi jangan terlalu banyak buy-nya, istilahnya itu buy on weakness ya, seperti itu ya. Nah kalau dia breakout ke atas 4380 mau tambah lagi, yang sudah punya boleh atau average up ya, tapi kalau misalnya Anda belum buy, lebih baik tunggu aja breakout ke atas 4380-an ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat high-nya sebelumnya 4400 ya, 4380 itu diambil dari swing low yang di sini ya, jadi masih resiko. Buy-nya bertahap aja. Nah target berikutnya 5800 ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil breakout memang agak jauh ya, jadi buy-nya bertahap aja, nyicil. Strong downtrend, fundamentalnya masih kurang bagus ya, masih mahal juga, jadi hanya main technical aja, tapi ini masih strong downtrend, jadi jangan terlalu banyak seperti itu ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya, ini sudah ada 6 saham. Jangan lupa untuk nonton yang lainnya, untuk video yang lainnya. Seperti biasanya saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.